PDIP ogah restui Anies Baswedan jika berpasangan anak Jokowi. Zulkifli Hasan belak-belakan butuh Kaisang agar bisa menampilkan di Jakarta 2024. Anies masuk bursa PDIP untuk Pilkada Jakarta. Bagaimana perasaan Ahok dan Ganjar? Ahok terancam hanya jadi tim ses di Pilkada 2024. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. PDIP diisukan akan menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024. Sekretaris DPP PDIP Jakarta, Pantas Nainggolan, menolak wacana tersebut. Menurutnya, Anies diduetkan dengan Kaisang mengurangi tragedi-tragedi Pilpres di Jakarta. Berikut informasi selengkapnya. Sekretaris DPP PDIP Jakarta, Pantas Nainggolan, menolak wacana duet Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024. Sejauh ini, PDIP termasuk partai yang tengah mempertimbangkan Anies untuk diusung sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Keputusan akhir nanti berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Pantas mengatakan pernyataannya yang menolak duet Anies dan Kaisang adalah pendapat pribadi. Selebihnya, keputusan akhir berada di level DPP PDIP. Secara pribadi, ya tidak usahlah mengulangi tragedi-tragedi Pilpres di Jakarta. Diketahui, DPD PDIP Jakarta merekomendasikan 10 nama yang diusulkan kepada Megawati untuk diusung menjadi calon gubernur Jakarta. Beberapa di antaranya yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Anies Baswedan, Andika Perkasa, serta Prasetyo Edi Marsudi. Ada pula nama lain seperti Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Jafar Bajeber. Sementara itu, isu tentang Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bakal ikut pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 berhembus kencang. Terutama usai Mahkamah Agung mengubah syarat usia yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Kaisang pun sudah bicara di berbagai kesempatan. Dia juga sering menyinggung Anies Baswedan sebagai pasangan yang menjanjikan. Belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Sementara itu, Anies Baswedan telah memutuskan untuk kembali mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal itu disampaikan setelah ia menerima rekomendasi pengusungan dari DPW PKB DKI Jakarta Kamis 13 Juni 2024. Nah, karena itu saya sampaikan bismillah, kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua. Di sisi lain, ia enggan memberikan jawaban ketika ditanya progres komunikasi dengan Partai Nasdem. Pasalnya, Nasdem yang juga mendukungnya dalam pemilihan Presiden 2024 belum memberikan rekomendasi pengusungan padanya untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia justru mengungkapkan komunikasinya dengan PDIP berjalan lancar. Saat ini ia telah mendapatkan mandat dari DPW PKB, DPW PKS, dan juga sudah direkomendasikan oleh DPD PDIP DKI Jakarta untuk diusung menjadi bakal calon gubernur atau Bacagub. Namun pihak DPP ketiga partai politik atau parpol belum memberikan pengumuman secara resmi untuk mengusung Anies. Nama Pak Kaisang, kemarin Mas Kaisang sempat bilang tertarik untuk berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta, Pak. Tanggapan Bapak gimana? Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada
fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangannya. Tapi secara pribadi PDIP udah untuk nanti siapa yang akan jadi pasangannya? Pertama, partainya dulu cukup. Kalau partainya sudah cukup, baru nanti bicara tentang pasangan. Nama Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, senter diperbincangkan dalam bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan mengatakan partai-partai politik membutuhkan Kaisang Pangarep. Berikut informasinya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan mengatakan partai-partai politik membutuhkan Kaisang Pangarep dan putra bungsu Presiden Joko Widodo untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Sementara PAN sepakat untuk mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Zulhas mengatakan dia menyampaikan komitmen untuk mendukung Ridwan dalam pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir Mei lalu. Mengenai pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Zulhas mengatakan belum ada kesepakatan. Namun nama Kaisang yang saat ini menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dibutuhkan. Ridwan Kamil ataupun Pak Anies gitu. Gimana Pak kalau menurut Pak? Ya, saya kira saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang gitu. Selain PAN, Partai Golkar sebagai rumah politik Ridwan sudah merekomendasikan ex-Gubernur Jawa Barat untuk bertanding di Pilgub Jakarta. Dalam keterangan terpisah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto tidak menyangkal dan membenarkan apakah Ridwan akan duet bersama Kaisang. Namun Erlangga menegaskan mengatakan Ridwan disiapkan untuk melawan siapapun. Partai pendukung pemerintah Jokowi mencakup PAN, Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak satu suara dengan mereka di Pilpres 2024 karena mengusung ex-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama sejumlah partai lainnya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gerindra belum secara resmi mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur, namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menebar kode dengan menyebut Ridwan bisa mengalahkan Anies Baswedan. Insya Allah akan menang kalau kita cari yang benar-benar kuat seperti Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Ya. Karena rakyat Jakarta ini kan selalu ingin yang baru, ya, selalu ingin yang orang tidak terlibat masalah-masalah lama. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan partainya tak akan mengusung ex-calon Presiden Anies Baswedan dalam pilkada mendatang. Di sisi lain, Kaisang masih belum mau mengungkap rencananya untuk maju Pilgub DKI atau tidak. Dia hanya mengatakan proses pendaftaran pilkada baru dibuka pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Putra bungsu Jokowi itu berharap masyarakat sabar menanti informasi langkah politiknya pada pilkada 2024 menjelang pendaftaran calon kepala daerah. Ya itu kan versi ceritanya Pak Zulhas kan. Sudah dengar versi cerita saya belum? Gimana ceritanya? Rahasia. Untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan Anies itu seperti apa? Sama-sama baik, semuanya orang hebat,
Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Kita mah komunikasi dengan semuanya. Tapi kan kita mengatakan bahwa Pak Anies itu tidak masuk dalam radar dan hanya nama Pak RK. Dan katanya lebih mungkin adalah Mas Kaisang berpasangan dengan Pak RK itu. Ya nggak masalah juga, nggak masalah kok. Kita nggak masalah, balik lagi, ini kan saya kan belum dicalonkan juga. Ini kan cuma jalan-jalan aja. Berarti meskipun belum dicalonkan, Mas Gibrannya siap nggak? Mas Kaisangnya siap nggak? Apa? Meskipun belum dicalonkan, tapi Mas Kaisang siap maju nggak? Nanti ya, tunggu Agustus. Nama Anies Baswedan masuk dalam penjaringan kandidat Gubernur Jakarta yang akan diusung PDI Perjuangan. Hal tersebut membuat dua kader PDI Perjuangan, Ahok dan Ganjar, angkat bicara. Berikut informasi selengkapnya. DPD PDIP DKI Jakarta melalui Sekretaris Pantas Nenggolan mengatakan bahwa pihaknya menunggu putusan DPP perihal Anies Baswedan. Menurut dia, DPD sudah menyerahkan nama-nama yang direkomendasikan untuk diusung pada Pilkada Jakarta 2024, salah satunya nama Anies. Pantas menyampaikan pihaknya sudah selesai melakukan penjaringan untuk nama-nama yang potensial dimajukan pada Pilkada Jakarta. Dia mengakui nama Anies salah satu yang terjaring oleh DPD PDIP untuk dimajukan pada Pilkada Jakarta November. Komentar Ahok. Sementara itu, Ahok menguatkan ucapan DPD PDIP DKI Jakarta bahwa bukan hanya nama Anies yang direkomendasikan. Menurut dia, DPD PDIP DKI mengusulkan 10 nama yang salah satunya memang Anies. Selain itu, nama Ahok juga masuk dalam usulan DPD PDIP Jakarta untuk DPP, disusul dengan Jarod Saiful Hidayat. Ahok juga memberi nama lain yang diusung ke DPP PDIP, salah satunya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Namun, ia belum mengetahui lebih lanjut keputusan DPP PDIP siapa yang akan diusung menjadi bakal calon gubernur Jakarta. Siapapun yang diusung DPP PDIP untuk maju dalam kontestasi pilkada, Ahok mengaku akan taat. Adapun Ahok pernah bersaing dengan Anies dalam Pilkada DKI 2017. Ganjar sebut tak perlu dipaksakan. Mantan rival politik Anies pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa PDIP harus menghitung dengan matang untuk memutuskan apakah akan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Menurut dia, usulan nama Anies tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut. Selain itu, melalui proses negosiasi dengan pihak Anies, hanya saja, kata Ganjar, tidak perlu dipaksakan jika akhirnya PDIP dan Anies tidak menemukan kecocokan. Rekrutmen di PDI Perjuangan terbuka. Ada disiapkan kader sendiri, ada biasanya yang non-kader juga mendaftar. Di Jawa Tengah juga sama. Biasanya di provinsi-provinsi besar begitu, ada banyak yang berminat. Tentu pasti akan melalui proses. Satu rekrutmen mereka mendaftar, nanti proses seleksi. Itulah proses-proses pertimbangan yang akan diambil. Dan sekarang masih berjalan. Maka kita tinggal tunggu aja nanti. Jadi itu menggambarkan gimana demokratisnya PDIP, Pak ya? Saya kira kita terbuka ya, ketika ada kader sendiri yang disiapkan bagus kita siapkan. Kalau tidak pasti kita akan bersepakat, membuat kesepakatan. Seandainya kita mendukung atau mengusung calon dari luar, apa kemudian kesepakatan yang bisa kita ambil? Nilai-nilai demokrasi lah, secara ideologis lah, bagaimana kita bersikap terhadap situasi yang sekarang makin tidak mudah lah gitu. Agar kemudian politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten, bisa melihat bagaimana sejarah di awal dan menyamakan persepsi serta sikap agar ketika merespon situasi itu tidak ke kiri dan ke kanan, lurus. Oke. Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP, Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi
Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan. Tanggapan Anies Baswedan. Menanggapi sinyal PDIP mengusung dirinya, Anies tak menjawab dengan tegas. Anies mengaku santai menghadapi Pilkada Jakarta 2024. Saat ditanya apakah ia akan berkunjung ke elit PDIP terkait Pilkada Jakarta 2024, Anies juga tak banyak bicara. Ia hanya mau menjawab mengenai film yang baru ditonton yang mengisahkan pendiri Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Lafran Pen. Nama ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok masuk bursa Pilgub Jakarta dan Pilgub Sumatera Utara. Namun partai yang menaunginya yaitu PDI Perjuangan juga mengusulkan sejumlah nama lainnya. Di Jakarta ada nama Anies Baswedan dan Andika Perkasa, sementara di Sumut ada nama Gubernur incumbent Edi Rahmayadi. Lantas bagaimana nasib Ahok? Kemungkinan terancam hanya jadi tim ses di Pilkada 2024. Berikut informasinya. Nama ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tiba-tiba muncul mewarnai kontestasi Pilkada 2024. Kali ini nama Ahok masuk bursa Pilgub Jakarta dan Pilgub Sumatera Utara atau Sumut. Pilkada mana yang akan dipilih Ahok? Ahok merupakan salah satu tokoh yang diusulkan DPD PDIP DKI Jakarta ke DPP untuk dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Kader PDIP ini diusulkan bersama-sama dengan beberapa nama lain seperti ex-Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022, Anies Baswedan, dan mantan Panglima TNI Jenderal ataupun Andika Perkasa. Selain itu, Ahok juga disebut siap maju di Pilgub Sumut 2024. Pernyataan mengenai kesiapan Ahok ini disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolan. Lalu, apakah Ahok sudah mempunyai keputusan bulat mengenai Pilkada 2024? Ahok hanya menjawab dirinya taat mengikuti semua keputusan DPP PDIP. Diketahui nama Anies Baswedan turut diusulkan oleh sejumlah kader PDIP. Ahok mengindikasikan dirinya akan patuh pada arahan partai, termasuk memajukan Anies sebagai calon gubernur Jakarta bila pada akhirnya DPP PDIP mengusung Anies. Ahok juga memberikan jawaban mengenai peluang PDIP mengusulkan kadernya menjadi cawagup Anies. Dia menegaskan setiap kader wajib berdisiplin. Singkat cerita, pada Pilgub DKI 2017, Ahok dan Jarod berhadapan dengan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Silviana Murni dan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Ahok versi Anies kemudian berlanjut ke putaran kedua Pilkada DKI 2017. Terakhir dari Pak Basuki. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Itu kenapa kami ngotot di Pulau Reklamasi. 23, saya pikir 30 tahun akan datang. Penduduk tambah banyak. Mau tinggal di mana? Rumah gitu mahal. Makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami DKI. Sehingga kami bisa membangun anak-anak muda, orang miskin, bisa tetap tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi. Kami sediakan inkubator, nggak usah bayar, hanya bayar pemeliharaan. Itu yang kita lakukan. Pak Basuki, kita... Karena itu kami akan memastikan bahwa nelayan di Jakarta meningkat kesejahteraannya, dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi. Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Selain itu memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan. Kita tahu betapa ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta. Dan hadirnya reklamasi di sana, konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini, banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita. Bangunan di Pulau Reklamasi C, D, dan G yang dulu ilegal alias tak berizin, kini berubah total. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan diketahui mengeluarkan izin mendirikan bangunan IMB pada ketiga pulau reklamasi. Keputusan yang membuat ramai ibu kota negara. Ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Dari masa kampanye, kami tidak berencana membongkar yang sudah jadi. Karena itu kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi.
Kenapa tidak dibongkar? Pihak lain ada banyak yang mau melakukan kecurangan. Mari kita hentikan itu. Mari kita waspada. Jaga kampung kita dari segala macam kecurangan. Soal pilkada ini memang sedang dipertimbangkan, lagi banyak ngobrol dengan banyak pihak dan ingin tahu juga kita seperti apa sesungguhnya aspirasi yang ada di masyarakat Jakarta sekarang. Jadi fase ini memang fase proses memutuskan apakah nantinya akan meneruskan atau kembali ke Jakarta atau yang lainnya. Kita menyaksikan pemilih Jakarta itu pemilih yang kritis, yang memberikan dukungan bila mereka menjalankan yang diharapkan dan memberikan hukuman bila tidak menjalankan yang mereka harapkan. Sebenarnya bagi demokrasi ini baik, karena demokrasi yang baik adalah demokrasi di mana wakil rakyat itu mendapatkan dukungan bila sejalan dengan aspirasi rakyat dan mendapatkan hukuman bila tidak sejalan dengan wakil rakyat. Itulah sebuah demokrasi yang sesungguhnya. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.